Dan surplus pada Oktober 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu sebesar 4,31 miliar US dollar. Berikutnya, saya akan mengumumkan angka neraca perdagangan untuk bulan kondisi Oktober 2025. Pada Oktober 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,39 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dan surplus pada Oktober 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu sebesar 4,31 miliar US dollar, dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah pertama lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,92 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak. Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga Oktober 2025. Hingga Oktober 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 35,88 miliar US dollar, dan surplus sepanjang Januari hingga Oktober 2025 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 51,51 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 15,63 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu baik migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 14,93 miliar US dollar, kemudian India sebesar 11,29 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar 7,18 miliar US dollar. Sedangkan negara penyumbang defisit terdalam adalah Tiongkok sebesar minus 16,32 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 4,58 miliar US dollar, Singapura sebesar minus 4,17 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 17,40 miliar US dollar, India sebesar 11,37 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 7,09 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam untuk kelompok non-migas adalah Tiongkok sebesar minus 17,74 miliar US dollar, Australia sebesar minus 3,91 miliar US dollar, dan Brazil sebesar minus 1,48 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan defisit non-migas terbesar sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati, yaitu HS15 dengan surplus sebesar 28,12 miliar US dollar, kemudian bahan bakar mineral atau HS27 dengan surplus sebesar 22,59 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 yaitu dengan surplus sebesar 15,79 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan defisit sebesar 23,28 miliar US dollar,
kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 dengan defisit sebesar 9,87 miliar US dollar, serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 yaitu dengan defisit sebesar 6,38 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada Januari hingga Oktober 2025. Pertama untuk negara Amerika Serikat yang didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, kemudian pakaian dan aksesoris atau rajutan atau HS61, serta alas kaki atau HS64. Kemudian untuk India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, serta besi dan baja atau HS72. Dan untuk Filipina, surplus terbesar adalah pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, dan lemak atau minyak hewani atau nabati HS15. Selanjutnya, komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada Januari hingga Oktober 2025. Pertama untuk negara Tiongkok, ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Untuk Australia, defisit terbesar adalah pada komoditas serealia yaitu HS10, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta biji logam, ternak, dan abu atau HS26. Berikutnya Brazil, defisit terbesar ada pada komoditas ampas dan sisa industri makanan atau HS23, kemudian gula dan kembang gula atau HS17, dan kapas atau HS52. Berikutnya adalah ringkasan perkembangan ekspor impor untuk Januari hingga Oktober 2025. Yang pertama, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai 234,04 miliar US dollar atau meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Berikutnya nilai impor sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai 198,16 miliar US dollar atau meningkat 2,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Sehingga sepanjang Januari hingga Oktober 2025, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 35,88 miliar US dollar atau naik sebesar 10,98 miliar US dollar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan capaian ini, maka neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus selama 66 bulan berturut-turut. Berikutnya saya akan mengumumkan angka inflasi untuk November 2025. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang November 2025. Yang pertama, terkait harga emas di pasar internasional, tren kenaikan harga emas dunia masih terus berlanjut sampai dengan November 2025. Kemudian yang kedua, terkait tarif angkutan udara yang mengalami kenaikan di beberapa rute dan maskapai seiring dengan berakhirnya promo tarif bulan sebelumnya yaitu di bulan Oktober 2025 dan meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun. Berikutnya yang ketiga, terkait produksi komoditas hortikultura seperti bawang merah, Kementerian Pertanian melalui Early Warning System mencatat produksi bawang merah menurun pada November 2025, bahkan mencapai terendah selama tahun 2025.
Dan yang terakhir terkait peringatan potensi ombak atau gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk beberapa wilayah perairan di Indonesia sepanjang November 2025. Baik, pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025. Secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,72%. Dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 2,27%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,04%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,03%, kemudian ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,02% dan wortel dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada November 2025, diantaranya adalah daging ayam ras dengan andil deflasi 0,03%, kemudian beras dan cabai merah dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,02%. Dan beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang ini juga mengalami deflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month-to-month menurut komponen. Secara umum, seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi November 2025 yang sebesar 0,17%, utamanya didorong oleh inflasi komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17%, dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan. Berikutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,24%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05%, dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif angkutan udara. Berikutnya komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,02%, dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Komponen atau komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah bawang merah, wortel, jeruk, sawi hijau, ketimun, dan kacang panjang. Selanjutnya, jika kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka secara bulanan 28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua, yaitu sebesar 1,69%, dan deflasi terdalam terjadi di Aceh, yaitu sebesar 0,67%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi emas perhiasan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali menjadi penyumbang utama inflasi dengan inflasi sebesar 1,21%
dan andil inflasi sebesar 0,09% pada November 2025. Emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang terbesar dalam kelompok ini dan telah mencatat inflasi selama 27 bulan berturut-turut. Pada November 2025, emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 3,99% dengan andil inflasi 0,08% dan lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi kelompok transportasi. Secara historis, selama 2021 hingga 2025, kelompok transportasi selalu mencatat inflasi setiap November dengan inflasi November 2025 sebesar 0,34% dan andilnya sebesar 0,04%. Pada November 2025, pendorong utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif angkutan udara yang naik 6,02% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Pola historis menunjukkan bahwa tarif angkutan udara memang cenderung meningkat dari Oktober hingga Desember, kecuali pada tahun 2022 dan juga tahun 2024. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menyumbang inflasi pada November 2025 dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Kenaikan harga bawang merah dan wortel menjadi pendorong utama, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03% dan 0,02%. Bawang merah secara konsisten mengalami inflasi tiap November sejak 2023, sementara wortel mengalami inflasi pada November 2024 dan 2025 dengan volatilitas tinggi sejak pertengahan Juni 2024. Selanjutnya saya akan juga menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas-komoditas yang mengalami deflasi. Selain sebagai penyumbang inflasi, beberapa komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga berperan meredam inflasi pada bulan November 2025 ini. Daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras mengalami inflasi setelah sebelumnya tercatat mengalami inflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, 0,02%, dan 0,01%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas beras. Pada November 2025, beras mengalami deflasi sebesar 0,59% dengan andil deflasi sebesar 0,02%, dan ini terjadi di 28 provinsi, sementara 8 provinsi mencatat inflasi dan 2 provinsi lainnya stabil. Secara historis, beras mengalami inflasi pada November 2022 dan 2023, namun berbalik deflasi pada November 2024 dan 2025 dengan penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya.